Nasib mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di kepolisian diprediksi habis usai sidang kode etik yang berlaku Senin 19 September. Prediksi nasib Verdi Sambo yang habis hari ini diutarakan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso sebelum putusan sidang etik. Kata Sugeng menjadi hak Verdi Sambo untuk mengajukan banding atas putusan sidang kode etik beberapa waktu lalu. Pihak kepolisian pun harus menerima hak banding yang diajukan Verdi Sambo. Sebab kata Sugeng apabila pengajuan banding Verdi Sambo ditolak, maka hal itu akan bisa dipermasalahkan oleh Verdi Sambo di kemudian hari. Lagi pula kata Sugeng meskipun Verdi Sambo mengajukan banding, ia meyakini bahwa putusan banding tersebut akan ditolak oleh Majelis Kode Etik Kepolisian. Sebab secara substansi seluruh tuntutan dan tuduhan kode etik yang dilayangkan ke Verdi Sambo tidak terbantahkan. Misalnya saja kata Sugeng, yang sudah terang benderang terlihat dilanggar oleh Verdi Sambo ialah merusak reputasi Polri dan pemufakatan melakukan pelanggaran hukum. Verdi Sambo juga dianggap sudah terbukti halangi proses hukum. Verdi Sambo juga dianggap terbukti melakukan pelanggaran norma kode etik profesi Polri dan norma hukum. Nantinya kata Sugeng setelah banding Verdi Sambo ditolak, maka putusan akan ditindaklanjuti oleh bagian SDM Polri. Setelah itu keputusan akan disampaikan ke Presiden untuk mendapatkan surat keputusan definitif pemberhentian perwira tinggi polisi. Diketahui tersangka pembunuhan berencana Verdi Sambo mengajukan banding atas hasil sidang kode etik yang dijalaninya. Rencananya keputusan banding akan dibacakan pada Senin 19 September. Kami akan berbincang juga, Saudara, dengan Ketua Indonesia Police Watch, yaitu Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, selamat siang. Selamat siang, Mas Ilian ya. Mas Irianda ya. Pak Sugeng, terima kasih sudah mau bergabung lagi nih di program Breaking News Kompas TV. Saya lagi di kebun. Gak masalah Pak Sugeng, terima kasih. Pak Sugeng, saya juga mau menyampaikan terlebih dahulu, tadi juga sudah disebutkan oleh Irjen Dedi Prasetyo, akan ada 5 hari kerja setelah hari ini diputuskan pasca sidang banding dari Verdi Sambo, begitu ya, sidang banding kode etiknya. Prediksi Bapak soal putusannya akan seperti apa, Pak? Saya memprediksi permohonan banding yang dibuat di dalam memori banding ya, keberatan-keberatan dari Verdi Sambo akan ditolak oleh Majelis Banding Kode Etik Kepolisian ya, karena secara substansi seluruh tuntutan atau tuduhan pelanggaran kode etik itu tidak terbantahkan ya, tidak terbantahkan. Ada 5 tuduhan pelanggaran kode etik, yaitu merusak reputasi Polri, itu sudah jelas ya, tindakannya yang melakukan pembunuhan dan juga menghalangi proses penegakan hukum itu telah merusak. Dan di dalam hal tersebut juga ada pelanggaran terhadap norma KKEP maupun norma hukum. Kemudian ada perbuatan permufakatan untuk melakukan pelanggaran. Nah, ini tidak terbantahkan nih. Jadi kalau menurut saya akan ditolak ya. Setelah ditolak, putusan tersebut tadi disampaikan akan ditindaklanjuti oleh asisten SDM untuk disampaikan kepada Presiden ya, untuk mendapatkan surat keputusan definitifnya pemberhentian perwira tinggi polisi. Seperti itu. Oke, prediksi Bapak akan ditolak. Kemudian juga kalau kita lihat memang ya, kalau untuk perspektif pasal 69 Perpol nomor 7 tahun 2022-nya sendiri ini merupakan hak begitu ya, kemudian dibuat komisi banding juga untuk kemudian menjunjung hak Verdi Sambo untuk mengajukan banding dalam posisi ini. Iya. Apa yang kemudian ditargetkan oleh polisi selain hal-hal tersebut? Kalau memang ini kalau dilihat begitu ya, ini berat sekali memang kalau dilihat beberapa kasus yang tadi Bapak sebutkan, pembunuhan berencana. Kita tahu 338, 340, kemudian obstruction of justice masuk di sana dan beberapa poin yang memberatkan. Tapi kenapa sidang ini tetap harus dilaksanakan atau rapat ini harus tetap dilaksanakan oleh Polri, Pak? Ini kan mekanisme yang tersedia di dalam negara hukum ya, Mas ya, Irianto ya. Jadi dalam negara hukum kita Mas, kita mengenal hak-hak yang harus diberikan oleh terduga pelanggar atau tersangka untuk memperjuangkan haknya. Dan dalam kode etik ada 2 tingkat persidangan, bahkan ada 3 nih ya. 1 sidang tingkat pertama yang sudah diputus, kemudian sidang banding ya. Ini adalah hak yang harus diberikan, tidak boleh tidak diberikan. Justru kalau tidak diberikan
nanti keputusan tersebut bisa dipersoalkan di kemudian hari. Keputusan tidak memberikan hak banding ya. Jadi itu sesuatu yang harus diberikan kepada FS. Seperti itu. Jadi di sini sifatnya institusi Polri melalui Komisi Banding Kode Etik sifatnya hanya menunggu hak yang digunakan oleh FS. Nanti dalam sidang banding itu ada 2 sesi ya. Namanya sesi pertama adalah musyawarah komisi banding ya. Musyawarah komisi banding ini berisi pembicaraan di antara para anggota majelis banding yang dipimpin oleh Irjen tersebut untuk masing-masing anggota majelis banding ini memberikan tanggapan atau pendapat ya tertulis ataupun lisan terhadap memori banding. Nah, di sana kan dimusyawarahkan, ditolak atau diterima ya. Setelah musyawarah, maka masuk kepada sesi kedua, pembacaan putusan. Nah, menurut saya pembacaan putusan ini harus terbuka ini ya, supaya diketahui oleh publik. Demikian. Ya, Pak. Kalau tadi kita lihat ya terkait dengan ini memang hak seseorang begitu ya dalam negara hukum juga, apalagi ini di dalam institusi kepolisian juga. Tapi Pak, pertanyaan saya dampaknya ini ya, bila permohonan kita ke perspektif lainnya, bila kemudian permohonan bandingnya sendiri, permohonan keberatan dari Ferdy Sambo ini dikabulkan, kemudian ada peringanan sanksi di sana, apa dampaknya bagi kepolisian? Nah, kalau terjadi janganlah dikatakan ditolak ya, keringanan saja, demosi misalnya ya. Demosi ya, tidak kenaikan pangkat misalnya, tidak diberikan kenaikan pangkat lagi ya. Ini akan jadi problematik untuk institusi Polri karena sudah terbukti melakukan pelanggaran berat, tetapi kemudian hanya didemosi, akan menimbulkan pertanyaan. Berarti memang Ferdy Sambo itu sangat kuat ya pengaruhnya di institusi Polri. Apalagi Pak Kapolri pernah ngomong loh ya bahwa penyidik itu takut pada Ferdy Sambo. Takut itu ketakut kenapa? Ya. Takut yang sifatnya personal atau takut terkait dengan tugas dan jabatan? Menurut saya takut terkait tugas dan jabatan. Kenapa? Ada satu pameo sederhana, berani karena benar, takut karena salah. Jadi takutnya itu menurut saya karena ada catatan-catatan kesalahannya pada Ferdy Sambo. Ya. Anda juga sempat menyebutkan ya ada kekhawatiran bahwa sidang banding ini salah satunya untuk upaya begitu ya lobby ke pimpinan Polri terkait beberapa hal. Apa yang Anda ingin katakan terkait hal ini, Pak? Ferdy Sambo memiliki catatan-catatan gelap, polisi-polisi bahkan perwira polisi Pati ya, yang diduga juga melakukan praktek lancung di dalam tugasnya. Apa itu, Pak? Misalnya menerima suap ya, melindungi praktek-praktek ilegal. Sambo punya itu ya, punya catatannya. Karena posisinya sebagai Kadif Propam. Iya, ya sebagai Kadif Propam. Ya, dia kan melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran, bahkan sekedar informasi pun bisa didalami, ya, didalami kemudian dibuatkan satu laporan ya kepada dia, kepada kepada institusi Polri, ya. IPW mendapatkan salah satu beberapa laporan tersebut gitu loh, terkait dengan dugaan perwira tinggi yang menerima aliran dana dalam praktek-praktek ilegal ya. Jadi di sini saling menyandera bisa terjadi. Oleh karena itu kepemimpinan Pak Kapolri menjadi sangat sentral di dalam proses penegakan sidang kode etik ini, dan juga termasuk komisi banding. Saya rasa yang akan dipilih adalah orang-orang yang tidak punya konflik kepentingan dengan Ferdy Sambo. Ya. Kalau dilihat ini berarti tidak hanya dilihat dari luar secara awam, ini adalah kasus pembunuhan, kemudian ada perintangan penyidikan di sini. Secara psikohierarkisnya juga ribet juga ya Pak ya di internal Polri-nya, karena posisinya sebagai Kadif Propam gitu ya, ex Kadif Propam. Nah Pak, kalau akhirnya nanti diputuskan hari ini, kemudian ditolak begitu bandingnya, korelasi kepidananya ada nggak Pak? Apakah akan kemudian nanti bisa dijadikan pertimbangan untuk memberatkan hukumannya kepada maksimal atau seperti apa Pak?
Korelasi dengan pidana itu tidak langsung ya, tidak langsung. Tetapi bisa menjadi satu pertimbangan majelis hakim nanti di dalam memutus. Kalau di dalam proses penyidikan dan pra penuntutan ini kan semuanya tergantung konstruksi yang dikumpulkan melalui alat bukti oleh penyidik ya. Tetapi putusan banding ini bisa menjadi pertimbangan di dalam putusan majelis hakim nanti ya, majelis hakim. Nah, kasus pidananya seperti itu dan saat ini kan sudah ada di kejaksaan ya. Semoga tidak dikembalikan lagi oleh kejaksaan kepada polisi untuk dilengkapi karena masa waktu penahanannya kan ada batas waktunya itu 120 hari gitu loh. Nah, oke Pak, nanti saya akan bertanya ke sana ya terkait dengan masa tahanannya, kemudian juga dokumennya yang diharapkan ini nggak pingpong atau bolak-balik. Selesai jeda,